Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, meskipun saat ini masih dalam kategori kita belajar di rumah atau PDL atau yang disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi tentunya Bapak harapkan semoga kalian semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat dan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuatkan oleh kurikulum. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak doakan semoga kalian semua terus semangat dan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi kemarin kita sudah membahas materinya, itu apa itu toleransi, kemudian bagaimana kita menghargai perbedaan pendapat orang lain, kemudian bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu, tentunya sudah dibahas pertemuan kemarin. Dan saat ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan ilmu tajwid, ya. Karena di situ ada, di bab tersebut ada ilmu tajwid yang perlu kalian pelajari. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, maka Bapak membuatkan media pembelajaran dalam bentuk rekaman yang Bapak buat sendiri. Oleh karena itu, semoga kalian semua bisa memperhatikan, menyimak dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan. Wakaf, ya. Apa itu yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf artinya berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, ya, baik akhir ayat maupun di tengah ayat dan tidak disertai nafas. Jadi itulah wakaf. Jadi wakaf itu berhenti. Jadi ada wakaf, ada wasol. Kalau wakaf berarti berhenti, kalau wasol berarti dilanjutkan. Jadi pengertian wakaf ini adalah berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran. Jadi kita berhentinya itu ya tepat gitu, karena memang harus sesuai. Makanya kita kenapa harus mempelajari ilmu tajwid, supaya kita dalam membaca Al-Quran itu baik dan benar, sesuai dengan ilmu yang sudah disebutkan dalam ilmu tajwid. Kita lanjutkan tanda wakaf sekarang. Lalu ada berapa sih tanda wakaf dan apa saja? Nah, ini tanda wakaf itu yang pertama. Yang pertama adalah wakaf lazim. Wakaf lazim simbolnya mim. Jadi kalau kalian dalam Al-Quran menemukan mim, berarti itu namanya wakaf lazim. Ya, itu. Apa artinya? Ini yaitu tanda wakaf yang menunjukkan harus berhenti. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran kemudian ketemu dengan huruf mim, maka itu harus berhenti. Itu jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan ya berdosa gitu. Jadi harus tepat gitu ya. Nah, contohnya nanti ada contoh-contohnya, nanti dibahas berikutnya. Nah, kemudian yang kedua lam alif. Gitu ya, lam alif. Ini lam alif itu wakaf mamnu. Apa itu wakaf mamnu? Yaitu tanda wakaf yang menunjukkan dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti seperti habis napas, maka membaca harus diulang pada kata sebelumnya. Itu mamnu. Jadi mamnu itu ya tidak boleh berhenti, itu dilarang gitu ya. Jadi tidak boleh berhenti gitu ya. Dilarang berhenti. Jadi kalau misalkan di ini makan suka ada di lampu merah gitu ya, ada misalkan tanda
misalkan S atau misalkan S di garis gitu kan, tidak boleh berhenti gitu ya, tidak boleh parkir misalkan gitunya. P misalkan di garis itu tidak boleh parkir gitu. Jadi ini juga ketika kita membaca Al-Quran kemudian ada tanda lam alif, bukan berarti kita harus berhenti, tapi ya tidak boleh berhenti, berarti itu tanda bahwa harus dilanjutkan gitu dalam keadaan apapun. Kalau misalkan tidak kuat kemudian bernapas di situ di tanda ini lam alif, nah maka harus balik lagi satu kata begitu. Paham? Insyaallah paham. Contohnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauma. Berhenti. Tidak boleh berhenti lam alif gitu. Bagaimana kalau berhenti? Berarti kalau memang terpaksa berhenti harus diulangi lagi. Kita ambil dari sini. Ta'izuna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Adzaban syadidan qalu mu'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun gitu. Jadi kalau ada lam alif berarti tidak boleh berhenti. Jadi harus dilanjutkan gitu ya. Lanjut. Kemudian sholat wakaf wasol ula gitu ya, yaitu tanda wakaf boleh berhenti namun meneruskan bacaan lebih utama itu ya. Nah boleh sih berhenti di tanda wakaf ini, cuman ada yang lebih utama gitu ya. Dimana juga kan kita itu melakukan itu hal-hal yang lebih gitu ya, lebih baik, lebih soleh, lebih utama. Nah jadi kalau misalkan ada yang lebih, kita ambil yang lebih gitu ya. Jadi ini lebih utama dilanjutkan gitu, makanya harus dilanjutkan gitu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ada tanda wakaf sholat, ini harus dilanjutkan ya, lebih baik dilanjutkan gitu ya, tidak boleh berhenti. Bagaimana kalau misalkan Pak berhenti? Ya ambil lagi sebelumnya gitu ya, misalkan aslim qala aslamtu lirabbil alamin gitu. Lanjut. Kemudian ja wakaf jaiz. Jadi ja ini wakaf jaiz. Apa artinya? Artinya itu tanda wakaf yang menunjukkan boleh berhenti atau boleh disambung. Saat memilih berhenti tidak perlu mengulang bahkan sebelumnya. Jadi tanda ini ja, boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Berhenti boleh? Boleh. Dilanjutkan boleh? Boleh gitu. Tidak ada hal yang lebih. Sama 50-50 gitu ya, 50-50 gitu ya. Jadi boleh-boleh saja berhenti, kita boleh, dilanjutkan juga kita boleh. Bagaimana kalau tidak kuat? Berarti ya lebih baik berhenti begitu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma unzila min qablik. Nah, berhenti boleh. Dilanjutkan Pak? Boleh? Boleh. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirah gitu. Paham? Insyaallah. Kemudian qala wakaf ula, yaitu tanda menunjukkan lebih baik berhenti walaupun napasnya masih kuat dan saat ingin melanjutkan bacaan tidak perlu mengulang bahkan sebelumnya. Ini jadi qala itu menunjukkan lebih baik berhenti, al-waqfi ula berhenti lebih utama gitu. Bagaimana kalau misalkan kuat gitu ya, ya lebih baik berhenti gitu ya, meskipun kita kuat melanjutkan. Contoh ini ya. Nah ini kan sudah Allah itu sudah senantiasa sudah memperhitungkan ya. Jadi kan ada ini tanda berhenti di sini ya gitu kan, lumayan panjang tuh. Di sini ada tanda al-waqfi ula. Nah ini lebih baik berhenti, jangan dilanjutkan. Misalnya kita mah kuat dah sampai sini, takut tidak kuat gitu ya. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul muntarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Berhenti, lebih baik berhenti. Ailahum Allahi qalilam ma tadakkarun.